Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih, penyertaan, pelindungan Tuhan. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau mengasihi kami. Kami hanya bisa bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini tetap semangat, tetap ceria, walaupun mungkin saat ini air zaman ini keadaan semakin sukar, tapi kita harus tetap jaga hati, karena jika kita tidak menjaga hati, itulah membuat kita menjadi cemberut, itulah membuat kita putus asa, itulah membuat kita menjadi malas. Karena apa? Karena kita melihat air ini semakin susah. Jadi Bapak Saudaraku, mari dekatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mengandalkan pikiran kita, jika kita mengandalkan logika kita, bisa kita nanti pikiran kita menjadi selek. Tapi jika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan setiap gerak-gerik kita, sama seperti anak bersama bapaknya. Kita melihat bagaimana apapun masalah, apapun tantangan, apapun pergumulan anak-anak kita ini, jika dia dekat sama bapaknya, dia tetap nyaman, aman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita pernah jauh dari Bapak kita, supaya kita tetap dilindungi, tetap kita disertai apapun yang kita hadapi pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini kita tidak bisa menjaga hati. Karena apa? Karena pikiran-pikiran kita. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab, karena apapun kita katakan, kembalilah kepada Alkitab, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena semuanya kita yang hidup ini, tidak ada yang hidup yang kekal di dunia ini. Semuanya kita akan berangkat, semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita pikirkan, kemana jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi itu dari sekaranglah kita memikirkannya. Dari sekaranglah kita harus mempersiapkan semuanya yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 1 mulai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan hak Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita mau Tuhan sembahkan, bukan uang kita, bukan harta kita, bukan tenaga kita, tapi tubuh kita. Berarti segenap jiwa kita. Kenapa seringkali kita mengandalkan kekuatan kita menganggap kita bisa membeli
keselamatan itu. Kita tidak bisa membeli keselamatan itu seberapa pun harganya, Bapak-Saudaraku. Jadi diri kita lah, tubuh kita lah kita mempersembahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ayat 1 tadi mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bagaimana kita bisa membedakannya, Bapak Saudaraku? Kita harus beda daripada dunia ini, katakannya kepada kita. Jadi manakah anak dunia, manakah itu anak Tuhan. Jadi sini sekarang kita nggak bisa kita membedakannya, apalagi akhir-akhir zaman ini, saudaraku, tidak seberapa manusia beda, hampir sama. Jadi Bapak Saudaraku, di sini katakannya tadi ayat 2 mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita masih hidup di dalam dunia. Jadi bagaimana kita tidak serupa dengan dunia? Jadi ini sebetulnya Bapak Saudaraku sangatlah sukar kita melakukannya tidak sama dengan dunia ini, padahal kita masih di dalam dunia. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti apa tujuan Tuhan Yesus, sehingga katakannya jangan kita sama seperti dunia ini, bahkan kita masih hidup di dalam dunia. Jadi di sini kita melihat, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sini jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, jika kita tidak kembali kepada laptop, kita tidak tahu manakah itu yang baik, manakah itu yang sempurna. Karena kita melihat hampir mirip. Karena setan itu sangat licik, seakan-akan kita itu di dalam Tuhan, seakan-akan kita itu sudah di dalam Tuhan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Karena banyak saat ini mengatakan, saya baik kok, saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak mencuri, saya tidak merugikan orang lain. Itu katakannya kepada kita. Jadi menganggap manusia itu baik jika dia tidak mengganggu orang lain. Itu perasaan manusia sudah baik. Tidak mencuri, tidak mengganggu, tidak merusak barang orang lain, itu menganggap sudah baik. Jadi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi inilah membedakannya. Jika tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak tahu manakah itu orang baik, manakah itu tidak baik. Jadi makanya kita harus bercermin kepada Alkitab, karena petunjuk kita adalah Alkitab, sehingga kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Berubahlah, kata tadi di sini tadi jelas katanya kepada kita kata tadi ayat 2 tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini jika kita tidak berbalik kepada Alkitab, kita tidak tahu manakah itu baik, manakah itu sempurna. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, kita tahu mana itu sempurna, mana itu baik, mana sempurna. Karena jika kita membuka 2 Timotius 3, tahu bagaimana membedakannya. 2 Timotius 3 ayat mulai ayat 2. Di sini kita melihat 2 Matius 3 ayat 2 mulai, katanya kita mulai dari ayat 1. 2 Matius 3 2 Timotius 3 ayat 1 kita mulai. Karena kita tidak tahu bagaimana jalan-jalan Tuhan jika kita tidak kembali kepada Alkitab. Jika tidak ada ayat pendukung, kita tidak tahu apa artinya tadi berubahlah.
janganlah kamu sama seperti dunia ini, tapi berubahlah, katanya tadi. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 3 ini ayat 1 mulai, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, manusia anak dunia dikatakan sini mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri, dan hamba uang. Jadi tidak ada lain selain uang. Adapun dia berbuat baik karena ada imbalannya karena uang. Nah, jadi semuanya itu karena uang. Jadi yang dia melakukan baik karena uang, dia melakukan kegiatannya itu karena uang, karena kasih sudah makin menipis. Jadi jelas ini tadi ayat 2 mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi banyak pada saat ini menyombongkan diri. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya kebenaran firman Tuhan untuk membuat dia berdiri tegak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi dia berdiri seturut aturan-aturan manusia, sehingga dia menyombongkan diri. Siapa saya ini? Nah, makanya banyak saat ini membuat kuyuran besar-besar supaya orang melihat siapa ini. Nah, makanya Bapak Saudaraku, walaupun itu secara rohani tidak berguna, tapi itu karena menyombongkan diri, dia membuat itu besar supaya luar biasa memang keturunan si anu ini. Tengok kuburan bapaknya ini bukannya luar biasa. Nah, jadi orang menyombongkan diri karena supaya dia dipuja, supaya dia diangkat, supaya dia sanjung-sanjung. Itulah sering yang dilakukan oleh manusia. Jadi katanya kita berubahlah katanya. Jadi sini hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi sini karena dia dari sudah hebat, sehingga dia menyombongkan diri, sehingga dia tidak mau berterima kasih. Bahkan juga orang tuanya lagi tidak disayangi, tidak dikasihi karena saya yang hebat. Bukan menganggap itu karena didikan orang tuanya, bukan karena itu menganggap itu karena diberkati Tuhan, tapi menganggap itu semuanya karena kekuatannya. Karena itu dia akan menyombongkan diri. Siapa saya? Jadi dia saja sendiri tidak mengenal siapa dia, apalagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu kadang kita tanpa sadari karena situasi, karena keadaan. Jadi itulah kita sering menyombongkan diri karena tidak ada dasarnya firman Tuhan. Karena kalau dasarnya adalah aturan dunia, tentu semuanya akan menyombongkan diri. Kenapa? Karena itu menganggap kehebatannya, menganggap itu semua usahanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita bisa merendahkan diri sama seperti Tuhan Yesus. Karena dialah Bapa kita, karena dialah ikutan kita, karena kita ini adalah generasi penerus. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran didikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun saat ini kita melihat mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kebanyakan saat ini Bapak Saudaraku tidak melakukan seturut dengan ajaran-ajaran Kristus. Kenapa seperti itu Saudaraku? Karena kita tidak kembali kepada Alkitab. Karena kita seringkali kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Karena kita sekarang ini seringkali kita mengikuti situasi saat ini. Jadi kita tidak mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak kembali kepada Alkitab. Jadi ini Bapak Saudara membuat kita menjadi erosi, membuat kita menjadi larut di dalam dunia ini. Tanpa kita sadari Saudaraku, kita sudah larut di dalam dunia ini.
kita sudah menjadi abu-abu. Bukan lagi kita menunjukkan diri kita siapa kita sebenarnya, tampil beda. Kita tidak bisa mempertahankan diri kita tampil beda dengan dunia ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu tampil beda, jangan serupa sama dunia ini. Itu firman Tuhan mengatakan tadi. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya jika kita melakukan firman Tuhan ini tak yang setia, Roh Tuhan akan bekerja. Kita tidak akan timpiatu, tapi Roh Tuhan akan menuntun, menyertai, membimbing kita, memberikan kemampuan kita tetap ceria apapun yang ada sekitar kita ini, apapun kejadian di dalam dunia ini, kita tetap ceria. Karena apa? Karena kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita sudah dipilih dari dunia. Dari itu Bapak Saudaraku, kita tetap semangat, tetap ceria. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Apapun terjadi, mati, hidup, kita bersama Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudaraku. Dari itu tidak gampang untuk menemukannya, tidak gampang untuk mendapatkannya. Tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja, kamu pasti diselamatkan. Itu hanya perkataan-perkataan orang, itu hanya khayalan, itu hanya merasa. Tapi kebenaran adalah kembali kepada Alkitab. Di sini sangat jelas kita akan dihina, diejek, diolok, dikata-katai, karena Tuhan Yesus mengatakan, aku lebih dahulu mendapatkan seperti itu. Jadi kamu tidak ada lebih daripada hamba. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lebih daripada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus juga diejek, diolok, dihina, dicaci, kita juga sebagai anak-anaknya sudah pasti akan mengalami sedemikian rupa. Jadi apakah kita kuat? Apakah kita mampu? Kita harus jaga hati. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menjadi pemitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi Bapak Saudaraku, karena kita tidak menjaga hati, sehingga kita tidak menghargai orang tua kita, sehingga kita menjadi congkak, sehingga kita menjadi peminah, sehingga kita menjadi menghakimi orang lain. Karena apa? Karena kita menganggap kita sudah kitalah segala-galanya. Karena kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan, tapi tidak kembali kepada firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab. Karena Bapak Saudaraku, semuanya ini akan sirna. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kemanakah akhirnya kita ini berjalan seturut dunia ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setan itu sangat licik. Setan itu sangat kita dina bobokkan. Kita diberikan ketenangan, dina bobokkan supaya kita tidur, supaya kita tidak berbuat apa-apa, supaya kita itu tenang saja. Jadi setan itu sangatlah licik. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, kita tidak akan tahu di manakah posisi kita saat ini, di apakah yang kita lakukan saat ini, apakah seturut dengan kehendak Tuhan, apakah kita ini melakukan seturut dengan kehendak dunia. Kita tidak akan mengerti jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Walaupun kita baik, walaupun kita mengasihi sesama kita manusia, tapi belum jelas kebenaran apa yang kita lakukan. Apakah kebenaran diri sendiri, apakah kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita tahu harus kemana jalan yang kita lakukan.
Jadi Bapak Saudaraku, marilah janganlah kita mengeraskan hati. Bukalah hati kita untuk firman Tuhan, untuk kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita lakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, tapi marilah kita rendah hati, membuka hati kita, turut setia, lakukan taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat tadi ayat 3 mengatakan kepada kita tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi itulah orang-orang dunia, Bapak Saudaraku. Jadi katanya tadi kamu harus berubah, tidak sama seperti dunia ini. Bagaimana orang dunia, Saudaraku? Jadi inilah yang 2 Timotius 3 ini ayat 1 mulai ini, inilah orang-orang dunia. Jadi kita harus menghindari hal-hal sedemikian. Jadi katanya tadi kepada kita ayat 3 mengatakan kepada kita tadi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi itulah orang-orang dunia, Bapak Saudaraku. Jadi kita itu harus sebaliknya, tidak baik. Sini tadi tidak suka orang baik, tapi kesukaan kita adalah melakukan kebaikan. Jadi sini tadi garang katakannya. Jadi kita adalah tidak garang, tapi kita lemah lembut. Jadi katanya tadi sini tidak tahu berterima kasih, tapi kita menjadi anak Tuhan, kita sangat mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu sangatlah tolak belakang. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah kita sama seperti orang-orang ini tadi, tapi kita berubah sebaliknya. Kita orang itu garang, tapi kita lemah lembut. Tapi orang itu tidak suka yang baik, tapi kita suka yang baik. Ayat 4 mengatakan supaya kita suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi Bapak Saudaraku, dia mengikuti kehendak dagingnya. Jadi itulah orang-orang dunia. Padahal Tuhan Yesus mengatakan harus engkau menanggalkan kehendak dagingmu, harus menanggalkan kehendak dagingmu. Itu kata Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi sini tadi suka mengkhianat. Jadi orang-orang dunia suka mengkhianat. Kadang kita menganggap dia teman, tapi dia bukan lagi teman, musuh dalam selimut. Jadi itu yang sering terjadi jika di dalam dunia. Tidak berpikir panjang. Jadi tidak berpikir panjang, jadi pikir spontan aja. Jadi sering dia refleks. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan itu kita berpikir panjang, kita mengerti kemana arah tujuan kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu. Jadi Bapak Saudaraku, puji Tuhan kita mengerti apa yang kita lakukan saat ini bukanlah untuk dunia, tapi kita melakukannya untuk kehidupan yang akan datang. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ini mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu bukanlah kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi itu karena kasih karunia. Tuhan memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita melakukan taat dan setia. Jadi itu bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena Tuhan memilih kita menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita banding-bandingkan kita dengan dunia. Jika kita banding-bandingkan, kita ini sudah merasa, wah, saya ini sudah baik-baik. Kenapa? Karena kita banding-bandingkan diri kita dengan dunia. Tapi marilah, turutilah kehendak Tuhan, turutilah roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita, supaya kita tidak erosi, supaya kita tidak terpengaruh oleh situasi saat ini. Jadi di sini sekali kita melihat suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Dari Bapak Saudaraku, orang-orang dunia berlagak tahu, seakan-akan dia mengerti kerajaan surga itu bagaimana,
seakan-akan mengerti bagaimana anak-anak Tuhan itu, seakan-akan mengerti bagaimana kehendak Tuhan, sehingga dia santai-santai saja karena sudah menganggap tahu. Itu makanya katakannya tadi, sudah berlagak tahu. Tapi kita Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita tahu jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita hanya merasa sok-sok tahu. Jadi ke sok-sok tahu ini tidak ada kebenarannya, Saudaraku. Tidak ada jalan keluarnya karena sok tahu. Tapi jika kita masuk ke dalam sehingga kita tahu karena kita sudah melihat, karena kita sudah menjalaninya. Jadi jika kita hanya sok tahu, kita tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu jalannya, tapi kita merasa tahu. Nah, jadi itu beda yang sudah mengalami dan belum mengalami. Jadi banyak saat ini belum mengalami, sudah tahu, sudah mengerti. Kenapa? Karena sok tahu. Nah, kenapa seperti terjadi seperti itu, Saudaraku? Karena dia ingin diangkat-angkat, karena dia namanya ingin dipuja-puja. Wah, si anu luar biasa, dia tahu semuanya, dia mengerti segala-galanya. Nah, jadi dia ingin disanjung, dia ingin dipuja. Kenapa? Karena itulah dunia. Tapi kita, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau merendahkan diri supaya engkau ditinggikan. Jadi kita ini Bapak Saudaraku sama seperti keset kaki, tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita dibandingkan dengan kuasa Tuhan, bukan dibandingkan dengan dunia. Bukan kita berpandang kepada dunia, tapi kita berpandang kepada kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Wah, luar sangat biasa. Jadi itu kita pikirkan, sehingga kita ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita menganggap kita ini sudah wah, luar biasa. Karena apa? Karena kita melihat bawahan kita. Kita tidak melihat ke atas. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus pedoman kita ke atas adalah kepada firman Tuhan. Supaya kita jangan tinggi hati, supaya kita jangan merasa kita ini sudah wah, ternyata kita tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah merasa tahu segala-galanya, sehingga banyak dunia mengatakan asal percaya saja, saya pasti selamat. Itu pegang manusia. Padahal ada arus yang kita kerjakan. Jalan itu harus kita jalankan. Tapi banyak manusia pada saat ini santai saja, tanpa kerjakan dia sudah menghasilkan. Jadi banyak saat ini juga Bapak Saudaraku, karena dunia ini Saudaraku, banyak saat ini tanpa bekerja dia sudah mendapat. Kenapa? Karena itulah keinginan manusia. Dia tanpa bekerja tapi dapat uang. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ini bukanlah kebenaran. Pasti akan curang. Karena apa? Karena orang yang capek dia dapat uang. Nah, itu bukan kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berjuang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita tidaklah santai-santai saja seperti orang tadi, santai tapi dapat uang. Nah, jadi sini kita melihat suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, itu manusia banyak membelakangkan kita. Tapi jika kita cerita tentang hal-hal dunia ini, dunia akan tertarik. Karena apa? Karena memang manusia pikirannya hal-hal dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia saat ini yang mau taat kepada firman Tuhan. Makanya saat ini jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang menolak. Kenapa? Karena itu menganggap itu hanya guyonan, menganggap itu tahyul, menganggap itu omong kosong. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Alkitab.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, baik juga di sini pertemanan saya banyak keluar. Kenapa? Karena dia tidak suka cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Apalagi di Facebook saya tukar balik terus berganti terus. Kenapa? Karena dia tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Baik juga WA saja banyak diblokir. Kenapa? Karena saya mengirim firman Tuhan setiap pagi. Dia tidak suka mengenai kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia ingin condong kepada dunia ini. Jadi Bapak saudaraku, kita melihat jika saya memperhatikan di YouTube, saya membuat YouTube untuk kebenaran firman Tuhan, itu hanya berapa yang mau mengikutinya. Tapi jika kita masukkan ke YouTube hal-hal tentang dunia ini, ratusan yang menonton. Tapi jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan kehidupan yang kekal itu hanya berapa orang. Jadi itu tidaklah heran Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan juga banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Lebar jalan ke neraka, tapi sempit jalan ke surga. Jadi itu jangan heran walaupun kita dibenci orang, diejek orang, diolok orang, bahkan kita dihindari orang, itu jangan heran, karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, siapa yang bertahan itu akan mendapat. Jadi ini harus kita jaga hati kita. Karena jika kita tidak menjaga hati kita, sering kita akan kecolongan, menganggap itu baik, tapi belum tentu itu baik. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita. Apalagi kita melihat hati Tuhan, bagaimana hati Tuhan melihat kita. Apa yang kita lakukan saat ini, kita menganggap kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bahkan kita ini sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan menurut kita. Tapi kita banyak saat ini bukan kita melakukan firman Tuhan menurut Tuhan, tapi menurut kita. Jadi banyak saat ini disayangkan firman Tuhan ini. Banyak firman Tuhan ini yang ditutup-tutupi, dipilih-pilih. Jadi itu bukanlah kebenaran. Itu kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak suka itu penderitaan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya isi Alkitab ini adalah wajib kita lakukan, wajib kita taati, lakukan, taat dan setia. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katanya lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kenapa seperti saudaraku? Itu Allah manusia. Bagaimana kita ada hawa saja sudah diperintah